Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya kelas 6B yang semoga dirahmati Allah. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam pembelajaran daring, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran terkait dengan IPA, materi perkembangbiakan. Kemarin kita sudah belajar perkembangbiakan pada tumbuhan, baik secara vegetatif maupun generatif. Untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan cara perkembangbiakan pada hewan. Cara perkembangbiakan pada hewan ini, setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan hewan ada dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif atau seksual atau dengan perkawinan. Yang kedua yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau aseksual dengan tidak kawin. Jadi ini hampir sama dengan perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu generatif maupun vegetatif. Kalau generatif membutuhkan benang sari dan butik, kalau vegetatif tidaklah. Sama dengan hewan ini perlu perkawinan atau generatif, sedangkan vegetatif tidak membutuhkan perkawinan. Dia sendiri jadi bisa untuk melestarikan jenisnya. Kemudian dalam perkembangbiakan hewan secara generatif itu ada 3 cara. Yang pertama dengan bertelur atau ovipar, yang kedua melahirkan atau vivipar, yang ketiga dengan ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Kemudian secara vegetatif ada menggunakan tunas, yang kedua membelah diri, yang ketiga dengan fragmentasi. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama dulu, perkembangbiakan hewan secara generatif atau seksual atau perkawinan. Apa itu? Perkembangbiakan yang terjadi dengan adanya peleburan sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau sel telur. Perkembangbiakan hewan secara seksual ini dibedakan menjadi 3. Dia ada 3. Ada bertelur atau ovipar, ada melahirkan atau vivipar, kemudian yang ketiga ada ovovivipar, bertelur kemudian melahirkan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama bertelur atau ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Sel telur yang dihasilkan hewan betina akan dibuahi oleh sel sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Pembuahan bisa terjadi di dalam tubuh atau internal, atau juga di luar tubuh atau eksternal. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur antara lain ayam, burung, katak, dan serangga. Kalau yang internal contohnya yang tadi ayam ya dan burung. Kalau katak terjadi pembuahannya di luar, seperti katak seperti ini. Jadi katak itu bertelur di luar baru dibuahi. Contohnya ada bebek. Bebek yang bertelur ya. Selanjutnya yang kedua yaitu melahirkan atau vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Hewan jantan akan membuahi sel telur dalam tubuh betina, kemudian menghasilkan zigot atau hasil pertemuan tadi sel telur dengan sel jantan. Zigot hasil pembuahan ini akan menghasilkan janin. Jadi hewan yang kecil sebelum jadi janin besar. Janin tumbuh di dalam tubuh induknya. Saat itu induk hewan dikatakan hamil.
makin lama perut hewan makin besar. Setelah janin membentuk anak hewan dengan sempurna, induk hewan akan melahirkan. Setelah melahirkan, induk hewan akan menyusui anaknya. Lama kehamilan tiap jenis hewan berbeda-beda. Untuk gajah bisa sampai 12 bulan, kambing 150 hari atau sekitar 5 bulan, sedangkan kelinci 30 hari. Nah, ini berbeda-beda ya, karena jenis hewan melahirkan ini beda-beda, maka kehamilannya pun sampai melahirkan juga bervariatif atau berbeda. Kemudian ini contohnya, ada kelinci, kemudian ada kambing, ada sapi, dan lain-lain. Sekarang yang ketiga, ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Pada hewan ovovivipar, setelah terjadi pembuahan, telur terus berkembang di dalam tubuh induk. Makanan yang dibutuhkan embrio tidak berasal dari tubuh induk, akan tetapi makanan berasal dari cadangan makanan yang terdapat di dalam telur. Setelah tiba waktunya dilahirkan, anaknya akan keluar dari tubuh induknya. Nah, seakan-akan begini. Jadi ketika di dalam tubuh induknya, dia itu berbentuk telur, seperti telur ayam itu ya misalkan ya. Nah, di dalam tubuh tapi tidak di luar. Kalau telur ayam di dalam di luar tubuh induknya diingkrami, kalau ini tidak, di dalam tubuh. Nah, makanannya diperoleh di dalam cangkangnya itu. Nah, nanti ketika sudah waktunya dia keluar, nah maka dia akan menetas. Nah, ketika menetas dikeluarkan, seakan-akan dia dilahirkan atau melahirkan. Nah, ini namanya ovovivipar. Dia bertelur di dalam, diingkrami, seakan-akan diingkrami di dalam. Kemudian ketika menetas dia dikeluarkan seolah-olah dia dilahirkan. Nah, contohnya apa? Adalah kadal, ada ikan pari, ikan hiu, dan beberapa jenis ular. Nah, individu yang baru menetas tidak disusui induknya. Jadi karena sudah menetas ya, tidak disusui. Nah, contoh hewan apa? Nah, pertama tadi ada kadal, ikan pari, ikan hiu, dan ular, jenis ular. Apa ularnya? Ular sanca, ada buah, ada piton. Jadi kebanyakan ular itu bertelur, kecuali beberapa ular ini dia bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Ingat, ovovivipar walaupun seakan-akan dia dilahirkan, tetapi dia tidak disusui oleh induknya. Dia ada hiu, kemudian ada ular apa ini, bu, piton. Ini tidak disusui karena dia bertelur di dalam tubuh induknya. Nah, kita lanjutkan yang kedua terkait dengan perkembangbiakan hewan. Yang kedua ini adalah secara vegetatif atau aseksual atau tidak kawin. Jadi tidak membutuhkan hewan jantan maupun betina, dia bisa berkembang biak sendiri. Perkembangbiakan yang tidak melibatkan peleburan sel sperma dan sel telur. Jadi intinya tidak membutuhkan hewan jantan maupun hewan betina. Nah, berarti hewannya jantan atau betina gimana? Nah, dia hermaprodit. Dia tidak punya sel sperma maupun sel telur, jadi dia berdiri sendiri. Ada 3 tadi ya. Yang pertama tunas, fragmentasi, kemudian membelah diri. Nah, kita bahas pertama, yang satu-satu dulu. Yang pertama tunas. Hidra adalah hewan air yang tidak bertulang belakang. Pada hidra dewasa akan muncul tonjolan yang makin membesar dan menjadi tunas. Setelah cukup besar, tunas tersebut akan terlepas dari tubuh induknya dan tumbuh menjadi individu baru. Tunas akan tumbuh dari tumbuh induk, kemudian melepaskan diri dan berkembang menjadi individu dewasa. Contohnya apa? Hidra, dan turbo. Jadi seperti ini. Dia
muncul tunas. Nah, jadi ini hewan induk atau hewan induknya, kemudian lama-kelamaan dia muncul seperti tunas. Nah, tetapi ini hewan loh ya, bukan tumbuhan. Nah, dia berkembang, nanti kalau sudah agak dewasa, sudah matang, dia akan melepaskan diri. Nah, bagaimana dengan induknya? Nah, induknya jika sudah waktunya maka akan mati, ganti yang baru. Yang baru ini nanti akan dewasa, ketika sudah matang dan siap, nah maka dia akan tumbuh kembali. Nah, tumbuh seperti tunas. Itu jadi seperti itu. Yang kedua, fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Yaitu perkembangbiakan yang berasal dari potongan tubuh induknya. Dari potongan tubuh tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Jadi misalkan tubuh induknya itu satu bagian ya. Nah, induknya ini terpotong menjadi dua bagian. Lah, dua bagian ini akan menjadi individu baru semua. Tidak satu mati satu hidup, tapi semuanya jadi individu baru. Sehingga dari satu induk tadi menjadi dua individu baru. Nah, contohnya apa? Cacing planaria, cacing pita. Memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian, kemudian potongan tubuh tersebut tumbuh menjadi individu baru. Nah, ini jadi misalkan tadi ya, ada induknya atau individu ini satu, kemudian mengalami pemotongan. Nah, ketika terpotong, yang bagian atas menjadi individu sendiri, sedangkan yang bawah juga menjadi individu baru sendiri. Sehingga dari satu induk atau individu awal akan menjadi dua individu baru. Nah, itu dengan cara perkembangan fragmentasi atau pemotongan. Yang terakhir yaitu membelah diri. Nah, contohnya seperti ini, ada sel. Nah, inti selnya ini dia mengalami pembelahan. Jadi seakan-akan tertarik lah gitu aja ya, tertarik. Nah, karena tertarik seperti ini, maka dia akan lepas. Intinya menjadi dua inti selnya, sehingga inti sel satu menjadi individu baru, inti sel kedua menjadi individu baru juga. Contohnya apa? Amuba dan bakteri. Amuba dapat membelah menjadi dua bagian dengan susunan yang sama dengan induknya. Jadi sama persis, walaupun dia terpecah, dia tidak berbeda fungsi dan tugasnya dari induknya. Jadi seakan-akan di cloning atau di copy, tapi ini dengan cara membelah diri. Jadi dari satu inti sel dia membelah menjadi dua inti sel. Dari dua inti sel ini akan terbentuk individu baru. Nah, jadi insya Allah itu anak-anak semuanya terkait dengan perkembangbiakan pada hewan. Jadi kita ingat kembali tadi bahwa perkembangbiakan hewan pada hewan itu dibedakan menjadi dua, secara generatif atau perkawinan maupun secara vegetatif atau tidak kawin ya. Tadi perkawinan ada bertelur, ovipar, melahirkan vivipar, dan ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Terus yang vegetatif atau tidak kawin bisa tunas, membelah diri maupun fragmentasi. Oke, insya Allah itu materi pembelajaran IPA pada kesempatan kali ini. Semoga kalian menjadi lebih paham dan lebih mengetahui terkait dengan perkembangbiakan pada hewan. Dan harapan Pak Nur, semoga kalian ada pertanyaan, ada unek-unek, ada yang perlu ditanyakan, sehingga wawasan kalian akan lebih banyak. Demikian yang dapat Pak Nur sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita akan bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.